Hai Sobat BFG, kita bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Payan, dan kita akan membahas kali ini adalah tentang rumus-rumus cepat untuk menyelesaikan soal-soal fisika, di mana kita akan membahas materi-materi yang berhubungan di kelas 10, nanti kita akan lanjut ke kelas 11 dan kita akan lanjut lagi ke kelas 12. Nah, kita akan lihat untuk soal yang pertama, ya, yang paling awal dulu. Ini adalah tentang pengukuran, di mana di sini kita didapatkan gambar ya dalam pengukuran, dan kita tahu bahwa ini adalah gambar dari alat ukur yang disebut sebagai jangka sorong ya. Nah, untuk jangka sorong sendiri, yang pertama adalah patokannya. Ingat di sini ada angka 0 di skala nonius. Nah, ini disebutnya adalah sebagai skala nonius. Sedangkan yang ini kita sebut sebagai skala utama. Nah, angka 0 di skala nonius itu letaknya di 1,4, lebih sedikit ya di skala utama, tapi belum sampai di 1,5. Maka kita tuliskan di sini karena dia sudah lebih dari 1,4, jadi kita tuliskan 1,4. Lalu langkah selanjutnya adalah kita lihat garis yang berhimpit atau satu garis skala utama dengan skala utama nonius ya, dimana di sini skala utama dengan skala nonius ini satu garis, kebetulan ada di sini, dimana di sini ada letaknya ada di angka kelima. Nah, karena dia di angka kelima, nah di sini adalah berhimpit ya, ini patokannya berhimpit. Nah, jadi karena dia berhimpit di angka kelima, maka kita tuliskan menjadi 0,05. Nah, kalau misalkan dia berhimpit di angka 9, ya kita tuliskan 0,09. Lalu tinggal kita jumlahkan, ini menjadi 5, 4, lalu kita dapatkan di sini adalah 1, dan satuannya adalah sentimeter. Jadi kita dapatkan bahwa pengukuran dalam jangka sorong ini adalah 1,45 cm. Selanjutnya, masih dalam materi pengukuran, namun di sini adalah dalam pengukuran menggunakan alat yang disebut sebagai micrometer skrup ya. Ini adalah micrometer skrup. Nah, untuk micrometer skrup ini pun sama. Di sini dia punya skala utama. Nah, di mana skala utama di micrometer skrup ini hitungannya adalah 0, lalu dia nambah 0,5, lalu 1, 1,5 dan seterusnya. Dan di sini adalah skala noniusnya ya. Ini skala nonius. Yes. Nah, untuk skala noniusnya di sini juga hitungannya 1 ya, 40, 1, 42 dan seterusnya. Nah, untuk patokannya itu adalah bahwa di skala nonius, nah ini garis skala nonius dia sudah melebihi dari angka 2,5. Karena dia sudah lebih dari 2,5, nah kita tuliskan 2,5. Lalu selanjutnya adalah lihat skala nonius, di mana garis skala nonius dia satu garis dengan garis tengah di skala utama ini satu garis, dan di sini adalah garis ke 40, 41 dan 42. Karena di sini ada garis ke 42, maka kita tambahkan menjadi 0,42. Lalu kita jumlah dan kita dapatkan hasilnya 2, ini 9, lalu ini adalah 2, satuannya adalah milimeter. Nah, jadi kita dapatkan hasil pengukuran micrometer skrupnya 2,92 mm. Soal berikutnya adalah sebuah segitiga memiliki ukuran alas ya 1,1 dan ukuran tingginya adalah 6,5 cm. Yang ditanyakan adalah luas dari segitiga tersebut, di mana berdasarkan kaidah penulisan angka penting. Nah, jadi ini materi tentang angka penting. Untuk mencarinya adalah yang pertama ya seperti biasa, karena mencari luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ini adalah alasnya ya, di sini adalah alas, ini adalah tingginya.
tinggal kita hitung saja seperti biasa, setengah dikali 1,1 dikali dengan 6,5. Nah, kita dapatkan hasil akhirnya adalah 3,575. Nah, ini adalah sentimeter persegi. Nah, namun karena kita disuruh menuliskan dengan kaidah angka penting, jadi kita lihat dulu setiap komponen di sini adalah alasnya ada berapa angka penting. Di sini 1, 2, ini 2 angka penting. Lalu tingginya juga di sini 1, 2, ada 2 angka penting juga. Nah, sedangkan hasilnya kita dapatkan 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 angka penting. Nah, aturan atau kaidah angka penting bahwa hasil dari luas atau perkalian di sini adalah harus mengikuti angka penting yang paling kecil. Nah, jadi di sini angka penting yang paling kecil kebetulan sama, itu adalah 2 angka penting. Maka kita harus bulatkan menjadi 2 angka penting sampai sini saja ya, sampai 5. Namun di sini ada angka setelah 5 atau di belakang 5 ini lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas ya. Sehingga kita tambahkan 1 ke 5 sehingga kita dapatkan 3,6 cm persegi, dan kita dapatkan ini sesuai kaidah angka penting menjadi 2 angka penting. Nah, nomor selanjutnya, nyatakan bilangan 0,00045 dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, jadi kalau kita lihat notasi ilmiah itu adalah bentuknya A dikali 10 pangkat N, di mana A itu adalah antara 0 sampai dengan 10, dan N ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita ubah, komanya sudah pasti akan bergeser agar A-nya sendiri antara 0 sampai dengan 10. Berarti komanya udah pasti ada di sini. Nah, jadi kita lihat pergeserannya, komanya ke kiri atau ke kanan. Nah, karena di sini ada pergeserannya adalah ke kanan. Nah, ke kanan. Nah, kalau pergeseran ke kanan, maka dia akan menghasilkan pangkat yang negatif ya. Nah, nanti kalau pergeserannya ke kiri, maka dia akan menghasilkan pangkat yang positif. Nah, sedang kita hitung saja pergeserannya berapa angka, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga kita dapatkanlah penulisan notasi ilmiahnya itu adalah 4,5. Ini berdasarkan A-nya antara 0 sampai dengan 10, lalu dikalikan dengan 10. Karena dia bergeser 4 angka dan dia ada ke kanan minus, maka jadi min 4. Cukup simpel dan cukup mudah rumus-rumus cepatnya, dan adik-adik bila ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan kita akan membahas lagi rumus-rumus cepat di video berikutnya. Sampai jumpa. Hai Sobat BFG, kita bertemu kembali melanjutkan untuk membahas rumus-rumus cepat di materi-materi fisika SMA. Kita langsung ke nomor yang pertama. Di sini ada 2 vektor F1 8 Newton dan F2 2 Newton. Nah, di sini ada jika sudut antara kedua vektor adalah 60 derajat, ini adalah alfanya. Tentukanlah resultan F1 dan F2. Ini adalah tentang vektor, ya, materi tentang vektor. Jadi kalau kita disuruh mencari tentang resultan 2 gaya dengan sudut afid alfa, nah, jadi langsung saja untuk resultannya bahwa F1 ditambah F2 itu adalah akar ya. Jadi di sini agak panjang nih akarnya. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, nanti kita kuadratkan lalu dijumlah di masing-masing untuk vektor, lalu ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali kosinus alfa ya. Nah, coba kita masukkan untuk nilainya masing-masing. Ini adalah 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 2 dikali cos 60 derajat. Nah, seperti kita tahu cos 60 itu adalah setengah. Nanti setengahnya bisa kita coret ya. Nah, habis. Lalu kita hitung untuk angkanya yang masih ada. Ini adalah 64 ditambah 4, lalu 8 kali 2 ini adalah 16 ya. 4 tambah 16 20, maka kita dapatlah akar dari 84. Nah, untuk 84 sendiri kalau kita mau kita sederhanakan,
Maka kita dapatkanlah di sini adalah 4 dikali 21. 4-nya sudah kita bisa akar menjadi 2 akar 21 Newton. Nah, inilah untuk hasil resultan dari dua vektor yang membentuk sudut alfa. Nomor selanjutnya masih berkaitan dengan vektor. Di sini ada vektor kecepatan, ini V-nya 20 meter per sekon, lalu membentuk sudut alfa 53 derajat terhadap sumbu X. Nah, tentukanlah besar komponen vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau digambarkan terhadap sumbunya, kita gambarkan dulu, misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X, lalu ini adalah vektor kecepatannya, nilainya 20 meter per sekon, dan ini adalah sudutnya atau alfanya 53 derajat. Nah, nanti kita uraikan ke sumbu X sama sumbu Y. Jadi ingat, untuk vektor di sumbu X itu adalah V dikali cos alfa, sedangkan V terhadap sumbu Y itu adalah V dikali sin alfa, ya. X dia selalu jadi cos, Y selalu jadi sin. Nah, namun ada syaratnya bahwa alfa itu dia harus terhadap sumbu X. Nah, kalau alfa terhadap sumbu Y tinggal dibalik aja, ya. Jadi kalau alfa terhadap sumbu X berarti X jadi cos, Y jadi sin. Coba kita masukkan angkanya, maka 20 dikali cos 53 derajat. Nah, cos 53 masih ingat, ini adalah nilainya 3/5, maka 20 dikali 3/5, ini coret, ini habis, ini 4 kali 3, 12, maka hasilnya adalah kecepatannya 12 meter per sekon. Lalu yang ini 20 dikali sin 53, sin 53 0,8 atau 4/5, maka kita dapatkanlah 20 dikali 4/5, coret-coret, ini habis, ini 4 kali 4, 16, maka dapatlah 16 meter per sekon. Selanjutnya adalah masih berupa vektor. Resultan ketiga vektor seperti gambar berikut. Nah, di sini ada 3 vektor. Ini 14 Newton, ya, dia berhimpit dengan sumbu X tapi dia ke kiri, dan ini 10 Newton terhadap sumbu X, ini sumbu X, dan ini adalah 10 Newton juga 60 derajat terhadap sumbu X juga, ya. Nah, kalau kita jumlah, ini adalah total antara sudut antara dua vektornya itu adalah 120 derajat. Dan kalau dilihat juga ini vektornya sama besar. Nah, jadi disinilah rumus cepatnya bahwa jika ada dua vektor, ya, yang sama besar, lalu dia membentuk sudut 120 derajat, maka ini kesimpulannya, resultannya, ya, antara dua vektor ini itu nilainya sama, ya, dengan vektor yang 2 tadi, ya. Nah, ini jadi resultannya udah pasti nilainya sama besar. Berarti kalau di sini 10, di sini 10, maka pasti resultannya dia akan mendapatkan hasil 10 juga. Nah, jadi tidak usah dihitung pakai rumus kosinus lagi, ya. Ini pasti hasilnya 10 Newton. Ingat ya, jadi resultannya kalau ada dua vektor sama besar dan membentuk 120 derajat, rumus cepatnya pasti hasil resultannya itu sama besar. Jadi 10, nah kalau 10 ke kanan, 14 ke kiri, maka resultan akhir untuk resultan F total, ya, yang terakhir itu adalah yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Maka di sini adalah 10 ditambah atau dikurang juga boleh, min 14 karena dia ke kiri, maka hasilnya adalah min 4 Newton. Nah, kenapa min? Maka ini arahnya ke kiri, ya. Besarnya sendiri adalah resultannya 4 Newton. Baiklah, jika ada yang belum paham dan adik-adik bisa tanyakan di kolom komentar, dan kita akan bertemu kembali, kita bahas kembali rumus cepat di video berikutnya. Sampai jumpa. Hai Sobat BFG, kita kembali di channel Belajar Fisika Gratis, dan kita akan melanjutkan untuk bahas rumus-rumus cepat di fisika
khususnya kelas 10 ya, nanti kita akan bahas ke kelas 11 lalu ke kelas 12. Kita lihat soal berikut, dua buah mobil bergerak pada lintasan lurus saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Lalu jarak kedua mobil tersebut adalah 200 meter, waktu yang diperlukan untuk kedua mobil tersebut berpapasan. Nah, jadi ini materi tentang gerak, jadi kita bisa gambarkan terlebih dahulu ya. Di sini ada dua mobil yang saling mendekat, ini mobil pertama dan ada mobil yang kedua. Nah, karena dia saling mendekat, berarti di sini untuk mobil yang kedua, yang ke satu ini akan saling berpapasan, misalkan di sekitar sini ya. Nah, akhirnya mereka bertemu di sini. Nah, untuk cara cepatnya, kapan waktu yang diperlukan untuk kedua mobil itu berpapasan? Nah, jadi untuk menghitung waktu itu adalah T-nya, itu cukup jarak ya, jarak kedua mobil. Nah, ini S-nya. Jadi S dibagi langsung saja kecepatan mobil 1 ya, ditambah dengan kecepatan mobil 2. Nah, cukup seperti itu. Berarti jaraknya itu adalah 200 meter, lalu dibagi dengan kecepatan masing-masing 20 tambah 30. Maka kita dapatkanlah 200 dibagi 50. Coret, coret, 20 bagi 5, 4. Nah, jadi kedua mobil akan berpapasan setelah 4 detik. Soal berikutnya adalah persamaan kecepatan sebuah benda V sama dengan 5 tambah 10T. Yang ditanyakan percepatan gerak benda saat T-nya 2 detik. Nah, jadi percepatan itu adalah A, di sini adalah diketahui persamaan kecepatan. Nah, A, jika diketahui persamaan kecepatan, itu sebetulnya merupakan turunan atau diferensial dari waktu ya. Turunan diferensial dari kecepatan terhadap waktu atau dv per dt. Nah, jadi kita turunkan saja. Di sini adalah turunan ya. Jadi harus tahu atau harus ingat lagi tentang turunan untuk fungsi diturunkan terhadap waktu di sini ya. Jadi turunan dari angka atau 5 itu adalah 0 ditambah turunan dari 10T itu adalah, karena ini pangkatnya 1, berarti kita ambil koefisiennya sama dengan 10. Nah, jadi kita dapatkan turunannya adalah 0 tambah 10, A-nya adalah 10. Nah, lalu bagaimana percepatan setelah 2 detik? Nah, jadi pada saat T-nya 2 detik, sedangkan di sini kita dapatkan A-nya sendiri adalah tidak mengandung unsur atau variabel waktu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa A-nya itu tidak tergantung waktu. Berapapun waktunya, maka nilai A-nya adalah selalu tetap ya, atau konstan. Nah, jadi pada saat T-nya 2 detik, sudah pasti A-nya tetap 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya adalah di sini ada grafik yang ditanyakan percepatan yang dimiliki benda selama gerakan. Nah, kalau misalkan di soal diberikan grafik kecepatan atau V terhadap waktu ya, nah, lalu disuruh mencari percepatan. Nah, ini percepatan atau A-nya sendiri ya. Nah, soal sebelumnya kita cari percepatan dari fungsi waktu kecepatan. Nah, sedangkan di sini adalah mencari percepatan dari grafik ya, grafik V terhadap T. Jadi kita lihat dulu, ini adalah mula-mulanya di sini adalah V1 di 0, lalu dia sampai di V2 itu adalah di 60. Nah, sedangkan T1-nya juga sama ya, mula-mula di 0 dan ini sampai T2-nya adalah 3. Nah, jadi untuk percepatan sendiri langsung saja kita lihat bahwa kecepatan atau delta V per delta T, di mana di sini adalah V2 min V1 per T2 min T1. Nah, V2-nya sendiri adalah 60 dikurangi 0 per 3 dikurangi 0.
Jadi 60/3. Maka kita dapatkanlah 20 meter per sekon kuadrat. Yang selanjutnya adalah grafik V terhadap T, juga masih tentang gerak, namun di sini disebutkan bahwa kita disuruh mencari jarak dalam waktu 4 detik, berarti pas di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan disuruh mencari jarak rumus cepatnya atau S, ya, diketahui grafik. Nah, ini grafik V terhadap T, maka sebetulnya jarak itu adalah kalian cukup mencari luas kurva. Nah, ini. Jadi kurvanya dia berbentuk, misalkan ini berbentuk trapesium. Maka kita cari luas trapesium. Nah, masih ingat untuk rumus luas trapesium itu adalah setengah dikali dua sisi sejajar dijumlah ya, S1 misalkan tambah S2 dikali tinggi. Nah, S1-nya yang mana? Yang ini. Nah, ini S1-nya. S1-nya adalah panjangnya 10, S2-nya berarti yang ini. Ini adalah panjangnya 15. Tingginya sendiri adalah yang ini. Nah, ini ya, tingginya adalah 4. Nah, jadi kalau kita masukkan ke nilainya di sini, setengah dikali tadi berapa? 10 ditambah S2-nya adalah 15 dikali tingginya adalah 4. Yes, 4. Nah, ini coret dulu. Habis ya, ini tinggal 2. 10 tambah 15 25 dikali 2. Maka kita dapatkan 50 meter. Nah, cukup singkat dan cukup mudah untuk rumus-rumus cepatnya, dan bagi kalian yang masih belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita akan bertemu atau membahas lagi rumus-rumus cepatnya di video berikutnya. Sampai jumpa.